Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Heni Dwi Ristia Anggraini dengan NIM 4720220018 dari Fakultas FKIK akan menyampaikan esai yang telah saya buat yang berjudul Dampak dan Bahaya Diet dengan asumsi bahwa masyarakat sering beranggapan bahwa diet adalah tidak mengonsumsi makanan, sehingga dapat menurunkan berat badan dengan waktu yang cepat tanpa memikirkan akibat dan gangguan yang akan terjadi pada tubuh mereka. Pada esai yang saya buat memiliki tujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya yang diakibatkan karena melakukan diet secara ketat dengan waktu yang singkat. Diet sendiri adalah perilaku mengatur jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh yang bertujuan agar berat badan dapat berkurang. Sehingga diet itu mengurangi jumlah kalori makanan yang masuk ke dalam tubuh, bukan menghilangkan kalori makanan yang masuk ke dalam tubuh. Diet dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya makan makanan rendah kalori tetapi tetap memperhatikan gizi yang seimbang dengan diimbangi olahraga yang cukup. Diet sering dilakukan oleh kalangan remaja yang ingin memiliki bentuk badan yang bagus dan ideal. Tetapi cara diet yang dilakukan oleh mereka seringkali salah karena mereka hanya memikirkan diet instan dengan hasil yang memuaskan dan waktu yang singkat tanpa memikirkan kebutuhan gizi dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan gangguan atau penyakit yang diakibatkan oleh gizi yang tidak terpenuhi seperti malnutrisi, hingga dapat berakibat fatal berupa kematian. Perilaku diet dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor negatif dan positif. Faktor negatif dapat terjadi karena masyarakat atau orang tersebut mendapatkan hinaan atau cacian terhadap berat badan maupun bentuk tubuh dari lingkungan di sekitar mereka, sehingga membuat orang tersebut tidak percaya diri atau insecure terhadap berat badan yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga akan membuat orang tersebut akan frustasi dan akan melakukan diet yang ekstrim, yaitu diet dengan diet yang tidak mengonsumsi makanan. Ada pula faktor positifnya, yaitu agar badan lebih sehat dengan berat badan yang tidak obesitas, untuk menghindari berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh seperti gagal jantung, hipertensi, hingga stroke. Karena dengan berat badan yang obesitas menyebabkan berbagai penyakit seperti gagal jantung, hipertensi, stroke, hingga kematian secara mendadak. Terdapat berbagai contoh kasus di mana seseorang tersebut melakukan diet secara ekstrim atau secara ketat, seperti hanya meminum air putih dan tidak mengonsumsi makanan, olahraga yang berlebihan, dan ada juga yang mengonsumsi obat-obatan yang terlarang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa diet secara ekstrim atau diet secara ketat dapat menyebabkan gangguan pada tubuh secara serius. Diet ekstrim yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat berakibat fatal, yaitu kematian. Gangguan-gangguan kesehatan tubuh yang diakibatkan diet ekstrim atau diet secara ketat, jika tidak langsung ditangani secara cepat dan tepat, juga dapat berakibat fatal berupa kematian. Sehingga perilaku diet ekstrim dan diet secara ketat perlu dihindari dari pola pikir yang dimiliki dan juga perlu dirubah pola pikir tersebut. Selain itu, kita juga harus bersyukur dan menerima atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita berupa tubuh yang sehat dan tubuh yang lengkap. Dan jika memang diperlukan perilaku diet yang bertujuan agar tubuh kita sehat maupun agar mendapatkan berat badan yang ideal, maka lakukanlah diet yang secara sehat. Diet sehat dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya mengurangi
mengonsumsi makanan yang tinggi kalori, mengurangi bukan menghilangkan. Dapat juga dengan cara berolahraga secara rutin, tetapi dengan porsi yang tidak terlalu menguras energi agar tidak kecapean. Cukup sehari 1 kali. Dalam mengonsumsi makanan juga dapat memilih makanan yang tidak terlalu banyak mengandung lemak dan tinggi protein. Tetapi bukan hanya mengonsumsi protein, unsur gizi yang lain juga perlu dikonsumsi seperti karbohidrat, serat, vitamin, dan lain-lain. Perlu diperjelas bahwa diet bukan tidak makan, tetapi mengurangi porsi makan dengan porsi makan yang tidak terlalu rendah. Sekian dan terima kasih.